جمالك ما في سنين ما شافك مثل عين أنسى فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah inni khair. Pada kesempatan kali ini, marilah sebelum kita membuka pelajaran pada pagi hari ini, kita baca Al-Fatihah. Silakan ketua kelas dipimpin. Al-Haya absen ya. Tegar, Agus, sebuah kisah, yaitu kisah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kisah dari seorang ulama yang mana ketika dia mondok, ketika dia mencari ilmu, itu beliau mengalami kesusahan karena beliau beranggapan bahwa dirinya itu sangat susah menerima ilmu. Kemudian beliau terus mencoba lagi sampai akhirnya beliau menyerah. Kemudian beliau pulang. Ketika pulang, beliau berhenti di sebuah gua. Ketika itu sedang hujan. Ketika masuk sebuah gua, beliau melihat sebuah batu yang amat keras. Itu ketika ditetesi air menetes, tes, batu tersebut berlubang. Kemudian beliau berpikir, memiliki analogi bahwasanya batu saja yang terlihat keras itu bisa lunak gara-gara tetesan air yang terus-menerus. Bagaimana hati saya? Bagaimana otak saya? Ketika ilmu itu secara halus, secara lembut, terus-terusan istiqomah masuk ke dalam otak saya, maka keberhasilan akan berpihak pada saya. Dan akhir kisah singkat cerita, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengarang sebuah kitab yang masyhur. Beliau menjadi ulama besar, muhaditsin ulama besar, sehingga beliau dikenal sebagai ulama hadis atau muhadisin. Nah, mafhumnya kita mempelajari, kita ambil ibrah dari kisahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi batu yang terlihat keras saja itu bisa lunak gara-gara yang penting istiqomah. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran jika nanti ketika kalian melakukan pembelajaran dan kalian merasa jenuh kok seperti ini, kok nggak paham pelajarannya, yang penting hadir istiqomah. Insya Allah meskipun sedikit itu sampai pasti akan mendapatkan keberkahannya atau mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu tersebut. Jadi paham ya? Alhamdulillah. Baik, kemarin kira-kira ada yang tahu kemarin sampai bab apa? Ya, benar. Kemarin membahas tentang Wali Songo. Biografi tentang Wali Songo dimulai dari Sunan Gresik, Sunan Ampel. Siapa lagi ada yang bisa teruskan? Oh ya, sampean. Ya, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Baik, terima kasih. Terus kemudian penyebaran para wali atau peran para wali songo ketika berdakwah Islam. Jadi perlu digarisbawahi ya, yang namanya wali songo itu adalah sebuah ormas. Jadi sebenarnya para wali itu sangat banyak, cuman ormas wali songo itu yang masyhur kita ketahui itu adalah orang-orang yang memegang kewalian 9 tersebut yang kita kenal sebagai sunan. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari perdalam lagi, wali songo itu sangat banyak, berpusat di kerajaan Demak. Kita kembali ke sedikit menyinggung pelajaran sebelumnya. Di sini sangat banyak sekali. Kira-kira ada yang tahu itu Wali Songo menyebarkan dakwah di mana saja? Ya, di Pulau Jawa. Selanjutnya masuk ke bab tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sebelum itu apa itu organisasi? Ada yang tahu? Ya, benar. Organisasi itu adalah sekumpulan atau sebuah kelompok masyarakat yang bertujuan untuk mengumpulkan umat, terutama umat Islam. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak saling menyalahkan, supaya bisa berjalan bebarengan ataupun bisa berjamaah ketika sholat. Ketika kalian sholat dalam satu masjid, bukan berarti sampai sholat imam buat jamaah sendiri, terus belakangnya buat jamaah sendiri,
belakangnya lagi buat jamaah sendiri, itu namanya bukan bersatu. Kalau yang namanya bersatu itu satu masjid oleh satu imam. Jadi bukan diartikan kemasyarakatan Islam itu apa? Hanya mengumpulkan umat acara-acara tertentu doang, tidak. Tapi organisasi kemasyarakatan Islam itu adalah organisasi yang didirikan agama Islam untuk istimbatnya orang Islam dalam mengikuti sebuah ajaran keagamaan, pendapat hal-hal yang bersifat furu'iyah atau bersifat fikih. Baik, saya lanjutkan di gambar, bisa dilihat ya. Itu ada namanya dua organisasi besar yang ada di Indonesia. Sebenarnya organisasi besar itu ada sangat banyak ya. Jadi jangan terpatok pada dua organisasi tersebut. Ada namanya organisasi PSM, ada namanya organisasi Hizbut Tahrir, ada FPI dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai siswa, kita sebagai santri, kita harus memperbanyak ilmu supaya kita bisa membedakan mana yang organisasi yang mengarahkan pada sebuah kebaikan, meskipun semuanya baik, tujuannya baik, mencari kebenaran. Salah satunya yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini antara dua ini sering terjadi kontroversi. Yang satu contoh salat subuh, yang Nahdlatul Ulama yang itu menggunakan kunut, sedangkan yang Muhammadiyah tidak menggunakan kunut. Akhirnya terjadi cekcok antara satu sama lain, mengatakan ini organisasi saya paling benar, ya yang sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Oh tidak. Nah, akhirnya terjadi cekcok. Akhirnya umat ini merasa kebingungan. Ini sih yang benar yang mana? Kira-kira dari adik-adik sekalian ada yang tahu yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Maaf. Kalau yang benar semuanya insya Allah benar. Yang salah mana? Yang salah itu ya yang enggak sholat subuh. Bagus. Selanjutnya di sana tertera dengan pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang pernah tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Mungkin pernah ziarah makam atau gimana? Ya. Ada? Baik, kita lanjutkan. Ahmad Dahlan itu memiliki nama kecil, nama Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta. Jadi Kiai Ahmad Dahlan berasal dari Jakarta, dari Yogyakarta. Beliau menggunakan rujukan pemikiran ulama-ulama yang mendahulukan pembaharuan Islam seperti pemikiran dari Muhammad Abdur, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho serta Ibnu Taimiyah. Nah, jadi jalan pemikirannya mereka itu ada condong ke modern mengikuti zaman, yang berpatokan Al-Quran dan hadis. Nah, ini pendidikan yang diampu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi yang namanya pendidikan, yang namanya pendidikan itu mengarahkan seseorang kepada tujuannya. Contoh, ketika kamu melihat seekor kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu, beliau berjalan sebagai ulat. Ketika ulat menjadi ulat, beliau menjadi kepompong. Nah, di sini kepompong inilah yang membutuhkan waktu yang lama untuk belajar di pondok, belajar, kemudian barulah muncul sebuah buku. Sama seperti kita, ya. Jadi bukan berarti kita ketika jadi siswa, ketika kita jadi santri cuma datang pulang. Di rumah itu pun udah pegang HP, udah lupa segalanya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara pembelajaran supaya apa? Supaya kita bisa menjadi kupu-kupu dan terbang bebas di udara. Tidak kok jadi lalat. Terus akhirnya ketika nyantri itu kok tengok sana tengok sini, akhirnya enggak istiqomahnya hilang, terkikis, akhirnya jadi lalat kaper. Ada yang tahu kaper kan terbang jatuh ya, seperti itulah manusia gitu ya. Jadi ya Ahmad Dahlan belajar Islam itu dari kecil diajar Islam, bahkan ketika umur 15 tahun beliau sudah naik haji di Mekah.
Di sini ada yang sudah naik haji? Belum. Berarti masih kalah dengan Ki Ahmad Dahlan. Sekarang tujuan dari pendirian Muhammadiyah. Tujuan dari pendirian dari Muhammadiyah yaitu untuk mewujudkan cita-cita pembauran Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan sesuatu pembauran dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pemikiran yang saya katakan tadi, Muhammadiyah itu memiliki pemikiran modern. Jadi semuanya itu mereka tidak keluar dari lingkup Al-Quran dan Hadis. Baik, ini adalah mengembalikan Islam. Ya, Haji Ahmad Dahlan, ini perjalanan beliau. Beliau ada sosok kepemimpinan yang sangat baik. Keperwiraan beliau ketika usia 15 tahun sudah pergi ke Mekah mendalami ilmu agama di Mekah. Terus keteladanan beliau, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memperbarui pemahaman keagamaan. Beliau wafat pada 23 Februari 1923. Sekarang yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Sering kan mendengar ya Nahdlatul Ulama, terus mendengar seperti struktur ormas Nahdlatul Ulama. Ketika ada pengajian, di sana ada para banser, itu adalah organisasi yang didirikan di bawah naungannya Nahdlatul Ulama. Ketika ada orang ziarah makam, itu adalah tradisi Nahdlatul Ulama. Jadi di sini Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah ormas. Terkadang orang itu salah mengambil perspektif, mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu memiliki manhajul fikr, yaitu manhajul fikrnya itu yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman di lingkup dalam sebuah organisasi memiliki pola pikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama kecil beliau yaitu Hasyim Asy'ari, kelahiran Selasa 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Pendidikan beliau mengemban pendidikan di pondok-pondok pesantren di tanah Jawa, kemudian pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu keagamaannya. Ulama dunia yang pernah menjadi gurunya yaitu Syekh Syu'ab bin Abdurrahman Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas ini adalah kakek daripada yang masyhur sekarang, kakek buyut ya, kakek buyut. Kalau sekarang kan di Mekah, khususnya di Husaifah, pondok, ada sebuah pondok Husaifah. Husaifah itu dulu sekarang kiainya kalau di sini kalau ada pondok pesantren pasti ada kiainya. Nah, kalau sana kiainya yang menjadi pimpinan pondoknya tersebut yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya, ayah beliau bernama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Berarti Sayyid Abbas ini adalah kakek daripada Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki. Jadi sebuah singkat cerita, di pondok beliau ketika zamannya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu beliau punya murid yang sangat banyak berasal dari Indonesia. Kemudian suatu ketika orang Indonesia itu sangat banyak membutuhkan air. Kemudian Sayyid Muhammad mengutus semua santrinya untuk riyadhah, untuk berdoa supaya Allah memberikan ilham kepada salah satu santrinya. Dan alhasil ada seorang santri bernama Taifur Mawardi. Beliau sekarang menjadi kiai besar di Jawa Tengah. Nah, beliau bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi berada di sumur. Kemudian sumur yang ditunjuk tadi langsung digali, ternyata benar muncul sebuah air. Makanya di Husaifah itu ada sebuah sumur namanya Bi'rut Taifur. Sumurnya Taifur karena yang bermimpi bernama Kiai Taifur Mawardi. Beliau berada di Jawa Tengah. Semoga kita semua bisa berjumpa dengan beliau. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah imam Masjidil Haram, jadi berasal dari Indonesia, dari Banten, serta Syekh Khatib Al-Minangkabawi sama imam Mekah, imam Masjidil Haram. Terus adapun Syekh Muhammad Mahfud Al-Tarmasi, dekat sama sini, Termas, Pacitan, ulama besar Pacitan.
pendidikannya Kiai Hasyim Asy'ari sama, masih kecil sudah diajari banyak sekali ilmu agama. Makanya kita harus iri dengan orang seperti ini. Ya, banyak sekali ilmu beliau belajar di pondok-pondok, pindah-pindah dan sebagainya. Bukan berarti ketika kamu mondok baru selesai jurumnya pindah lagi, ya enggak seperti itu. Satu dulu sampai alim baru pindah untuk memperbanyak keilmuan. Jadi ketika satu sudah cara nulis matang baru pindah. Langsung tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama, ya tujuannya didirikannya yaitu untuk mempersatukan umat. Jadi supaya umat tidak teracuni dengan ajaran-ajaran yang kontroversi. Salah satunya ajaran-ajaran pengubah manusia adalah sebuah ajaran yang salah. Karena kenapa? Islam tidak mengajari teroris atau mengebom secara brutal. Karena apa? Di dalam Al-Quran, Al-Hadits itu memang ada dalil tentang jihad. Tapi kalau kalian mempelajari jihad itu dari orang-orang pemikiran orang Barat, yang notabene orang Barat itu memang merusak agama Islam melalui celah-celah keilmuan, akhirnya diracuni, akhirnya kamu bawa bom nanti ke gereja, itu salah. Jadi Islam itu adanya perang dalam Islam itu sebagaimana sebuah negara memiliki militer. Jika negara itu memiliki militer, contoh ada TNI fungsinya untuk peperangan. Jadi TNI itu kan juga fungsinya untuk perang ketika ada penyerangan dari luar. Sama, Islam pun juga seperti itu. Islam itu kalau sejarah Islam, semua sejarah perang itu Islam itu mempertahankan agama ketika diserang oleh agama-agama, oleh orang-orang kafir, Lanjut lagi, peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Ormas Islam, lembaga pendidikan Islam di tanah Jawa. Terus kebangsaannya beliau salah satu pahlawan nasional. Lanjut lagi, jasa beliau memberikan resolusi jihad diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Kiai. Jadi di Surabaya pernah ada kejadian dan Jenderal Malabi dibunuh. Yang bunuh siapa? Santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kalau biasanya di raja itu yang bisa bunuh itu juga harus raja. Nah, sekarang derajat santri itu bisa membunuh jenderal. Berarti santri itu mulia. Mau nyantri semua ya? Sekarang di sini ada uji kompetensi. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Enggak ada? Ayo, nomor 1 siapa yang bisa jawab? Tahun 1912 adalah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara, yaitu dengan cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam untuk kembali hidup menurut tuntunan. Yang pertama, Al-Hadits dan Ijma'. Kedua, Al-Quran dan tradisi. C, Al-Quran dan Qiyas. D, Al-Quran dan hadis. Ada yang bisa jawab? Iya, Quran. Baik, D, Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Selanjutnya, Kiai Hasyim Asy'ari menyuruhkan resolusi jihad dan memfatwakan jihad yang saat ini dikenal dengan Hari Santri Nasional. Pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Baik, kamu siapa? 22 Oktober. Baik, terima kasih. Terus yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika di Mekah berguru kepada seorang ulama asal Pacitan yang tinggal di Mekah atau menjadi ulama Mekah. Siapa? Tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, kamu? Kan? Ya, baik. Syekh Mahfud Al-Tarmasi. Alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti pelajaran pada hari ini. Pesan dari saya sebuah makalah ulama mengatakan bahwasanya mansarra ala darbi wasallam. Tadi pembahasan di awal itu mengenai tentang perbedaan pendapat. Sesungguhnya dalam sebuah keterangan hadis atau makal mengatakan bahwasanya ikhtilaful a'immah barakatan lil ummah. Jadi perbedaan pendapat antara imam saya itu menjadikan keberkahan dari umatnya. Dan makanya ketika ada sebuah ormas berbeda pendapat, itu ada sesuatu yang wajar. Itu adalah mewarnai bentuk-bentuk kehidupan. Ada pelangi itu indah, itu ketika dilihat warnanya beda-beda. Coba kalau pelangi warnanya satu, hitam semuanya, pasti enggak indah. Makanya sesuatu indah itu jika berwarna.
Makanya ada perbedaan pendapat Imam Al-Mahda ketika di Mekah itu berbagai mazhab itu ada di Mekah. Makanya ketika kamu ke Mekah kok ada yang sholat Allahu Akbar, kemudian ada HP bunyi diambil dibahas. Terus kamu langsung ketika sudah selesai, oh salah, sholat kamu nggak seperti itu ya. Jadi ketika orang itu menjadi seorang yang alim atau lebih berilmu, maka semakin bijaksana. Karena apa? Itu semua ada ilmunya. Kecuali ilmu yang nyeleweng. Contohnya, kamu membangun patung kemudian disembah-sembah, ini salah, itu jelas salah. Itu keluar dari ajaran Islam. Sesungguhnya ajaran Islam itu agama yang paling kompleks, agama yang semua dibahas, bahkan meteti kuku itu dibahas. Yang Imam Ghazali mana dulu yang paling bagus dalam istilah pemanah, itu juga ada mazhab pemanahnya. Ini imam ini seperti apa, ini semuanya ada jalannya masing-masing. Makanya sangat rugi ketika kita beragama Islam tapi tidak tahu Islam. Itu ya. Jadi tadi kata-kata makalah ulama bahwasanya mansara ala darbi wasalah. Karena siapa yang berjalan di jalannya maka dia akan diselamatkan. Maksudnya gimana? Ketika kamu berjalan dengan menjadi orang yang benar, kalian juga harus berjalan melalui jalan yang benar. Bukan kok kamu berjalan sendiri akan tersesat. Tapi alhamdulillah. Rabbana kafaitu min hadzal kalam yajibu afan. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.